kalian dan Ibu Himni yang telah menyediakan tempat. Terus pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelumnya di sini kami mohon izin untuk melakukan penyuluhan tentang diabetes mellitus dan CHF. Adapun rangkaian acara pada pendidikan kesehatan yang ini pembukaan dan pemaparan materi ini disampaikan oleh rekan saya Sinta Adelia dan Dinda Novitasari. Yang ketiga ada sesi tanya jawab. Baiklah, marilah kita membuka acara. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah pemaparan materi dari rekan saya. Siapa duluan? Sinta Adelia. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Sinta Adelia Florentin. Saya dari mahasiswa Poltekkes Menkes. Di sini kami akan menyampaikan sedikit pengenalan yang sering terjadi di masyarakat. Salah satunya di sini ada diabetes. Yang pertama ini diabetes mellitus. Ayo kenalan dengan apa itu diabetes mellitus. Di sini ada beberapa penelitian mengatakan bahwa jumlah diabetes mellitus di Indonesia itu sangat tinggi. Di Indonesia sendiri 10,6% atau sekitar 19,47 juta orang. Ya, kalau terkena diabetes, karena diabetes ini sangat banyak terkena kalangan masyarakat kita. Terus terkena diabetes ini bukan hanya pada lansia, bisa saja terjadi pada usia remaja juga. Bisa, anak-anak juga bisa sekarang. Bukan hanya lansia aja yang kena. Terus diabetes mellitus itu suatu keadaan di mana tubuh tidak bisa menghasilkan hormon insulin, yang dimana tubuh kita itu tidak memenuhi manfaat secara optimal menampung insulin, yang dimana insulin itu kadar glukosa darah melebihi normal. Arti kata kita selama makanan yang tidak seimbang, contohnya manis, sering manis, itu bisa menyebabkan kadar glukosa darah kita tinggi dan mengakibatkan kita dalam pengobatan itu bisa kita suntik insulin. Tanda dan gejala diabetes mellitus ini biasanya sering merasakan buang air kecil. Kita ngecek tuh kalau bisa sehari sekali atau seminggu 3 kali bisa. Sering-sering cek kadar gula darah apakah tinggi atau tidak. Terus adanya luka lambat ini biasanya tanda-tandanya. Adapun ada kan orang diabetes belum ada tandanya luka atau apa, biasanya kan kalau ada luka sering ditunjukkan apa dihubungin semut dulu Bu. Nah, biasanya kayak gitu. Ya, ada juga kesemutan. Sering kesemutan itu juga bisa. Terus ada pun berat badan itu juga harus kita jaga. Wah. Woi, emas tahu ngapa wak? Itu juga. Kalau rekan kami ini kebanyakan memori nih Bu. Memori kuliah ini. Terus ada pola makan berlebih. Ini faktor resikonya. Tadi yang udah dijelasin, pola makan berlebihan itu tidak baik ya Bu. Terus obesitas,
melampaui batas timbangan. Tadi jangan berantasnya biar dia Jangan makan-makan kita, Pak. itu kan lemas, saya lemas. Dia cirinya itu doang. Makanya harus seimbang. Makanya Seperti obat apa itu? Contohnya obat apa itu? anti hipertensi. Obat hipertensi itu kan terus menerus tuh. Nah, itu kan tidak bisa diberhentikan kan, Bu. Itu harus diminum terus agar hipertensinya, darah tingginya itu turun, nggak naik tekanan darah. Nah, itu bisa menjadi pemicu timbulnya penyakit lain, Bu. Salah satu. Kalau turun itu tidak mempengaruhi. Nah, itu bahaya. Makanya dengan kehidupan kita ini makanannya harus dipilah-pilah, Bu. Harus dijaga lauk pauknya sama nasinya gitu, Bu. Itu pengaruh dari obat. Pengaruh dari obat. Semua jenis obat, nggak harus obat darah tinggi aja kalau dia mau. Semua segala jenis obat bisa pemicunya ginjal. Sampai ke ginjal. Tergantung Harus diimbangi sama makanan seharian, Jadi kegiatan. itu makan obat hipertensi kan. Iya. Harus diimbangi obat tadi. Supaya tidak larinya ke ginjal, maksudnya itu. Iya, kegiatan sehari-hari kan banyak aktivitas. Kalau ini seandainya obat ginjal dimakan, obat jantung dimakan, gitu. Tidak ada apa mempengaruhi. Jangan sampai, Pak. Jangka. Gini, jangan sampai. Kan ada kadang-kadang tiga, ada kena ginjal, ada kena jantung, Komunikasi. ya kan? Nah, itu tuh dari bagian komunikasi bisa jadi dari awalnya cuma jantung. Nah, kalau dari obat-obatan itu kan, nah bisa jadi karena bisa jangan yang kena salah satu pun. Karena kalau nggak kena tuh pasti ada dulu aja Pak. Kalau lagi yang lain, lagi yang lain. Kalau nggak sakitnya jangan diminum. Kenapa kan? Ginjal. Ada obat nggak ini? Ini lah sakit, lah ginjal, lah jantung. Nah, makanlah katanya. Itu bisa juga kalau misalnya kan kita nih sering sakit kepala, demam, nah tiba-tiba minum paracetamol terus menerus sakit kepala dikit langsung minum, jadi penumpukan obat di dalam paracetamol tadi tuh di ginjal tuh kan nggak bisa dicerna dengan baik, makanya ginjalnya tuh tidak bisa lagi untuk memompa aliran darahnya, itulah mengapa terjadi penyakit ginjal tadi. Bisa juga karena overdosis obat, bukan maksudnya overdosis kelebihan, tapi kita misalnya sakit kepala konsumsi terus menerus berkelanjutan Jadi seandainya pemumpahan itu terus menerus, tetap berhenti gitu. Mau, belang jadi. Apa ada bisa berhenti apa 5 menit gitu. Itu uji kota dewa, tinggal nunggu waktu. Obat ginjal nggak diminum. Memang pengaruhnya pasti banyak. Masih lemah. Kalau darah tuh dan kental kata jemu dusun banyak-banyak makan nanas. Kalau dokter tanyalah kalau kental apa banyak. Kalau kental itu cairan Orang yang penyakit jantung. Kalau jemu dusun satu. Bu, lanjutnya Bu. Di sini ada perawatan luka diabetes. Bagi yang saudara atau tetangga dan sebagainya. Di sini ada cuci kaki setiap hari, keringkan kaki, gunting kuku, oleskan lotion biar tidak kering ya Bu. Terus gantilah setiap hari kaus kaki bagi yang beraktivitas. Usahakan kaki dalam keadaan kering dan tidak basah atau lembab. Terus selalu gunakan sepatu yang tidak membuat kita susah gitu Bu.
kayak sepatu tinggi. Kalau kita memakai sepatu tinggi itu kan lama-lama capek. Kami ini kalau kerja bukan kerja kantor tidak perlu pakai sepatu. Boro-boro nggak bakal kaki. Maaf cecer. Di sini kami salah satunya pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari yang mengurangi pencegahan diabetes. Diabetes ini ada prosedur pelaksanaannya di mana menurut ahli penelitian kita harus melakukan aktivitas ringan, jalan kaki, senam diabetes atau peregangan. Iya, itu bagus Bu. Usahakan selama 30 menit kita melakukan aktivitas ringan tuh selama 5 kali dalam seminggu. Kalau untuk awal-awalnya di sekitar rumah aja boleh. Karena kan itu kan banyak ibu-ibu tuh kan kalau nggak sampai kerja jadi tidak mau lagi kan keliling-keliling itu. Nah jadi sekitar rumah aja juga dapat. Penting dalam sehari itu ada olahraga. Yumi. Tujuan dari aktivitas ringan tadi itu mengontrol kadar glukosa darah, meningkatkan sensitivitas insulin, mencegah komplikasi diabetes, meningkatkan kebugaran tubuh, menurunkan stres, dan meningkatkan sirkulasi darah pada tubuh. Nah, di sini ada salah satunya jalan kaki tadi. Jalan kaki atau dilipat. Mau ke sana. Kalau senam diabetes itu biasanya demam pada bagian bawah. Ini kaki ya Bu, kaki ini kita sobek kayak ini. Pakai kaki. Ya, harus pakai kaki. Terus dilipat lagi. Pakai kaki. Pakai kaki Bu, pakai kaki. Bergumpit sampai sekecil-kecilnya Bu, kayak bisa. Berarti jempol dia itu duduk di kursi. Duduk di kursi. Praktekan dulu. Kalau cek bagian bawahnya yang kotor. jalan lah. Ya, makanya kita cari kesembuhan. Nyeri-nyeri, dalam itu sakit. Namanya semut mati. Saya sekarang akan memaparkan materi tentang gagal jantung. Di sini ada yang mengalami gagal jantung atau keluarganya? Alhamdulillah. Ada ijazah. Gagal jantung ini dalam dunia medis biasa dikenal dengan CHF atau congestive heart failure. Itu bahasa Inggrisnya yang istilah keren dalam kedokteran lah ya. Kalau kita biasanya orang awam dikenal dengan gagal jantung. Gagal jantung. Itu orang awam lagi jantungan. Jangan juga jantung ya. Jadi Bu, gagal jantung ini adalah ketidakmampuan jantung kita itu untuk memompa darah. Nah, darahnya itu untuk apa sih? Darahnya itu untuk kebutuhan nutrisi bagian sel-sel tubuh kita. Karena jantungnya ini tidak bisa memompa darahnya dengan lancar, jadi kadang tiba-tiba kita mengalami sesak atau serangan tiba-tiba kayak ada kan orang yang mengalami serangan jantung saat tidur gitu. Ya biasanya orang yang duduk ya. Orang bersenang kalian. Apa sih dampak kalau kita mengalami gagal jantung ini? Ada 4
dampak yang bisa dialami. Yang pertama itu ada penumpukan cairan di paru-paru atau kongestif. Jadi kalau ada cairan di paru-paru itu harus dikeluarkan dengan pembedahan biasanya. Ada orang yang mengalami cairan paru-paru tuh yang disebut dengan efusi pleura. Biasanya kalau orang yang mengalami gagal jantung itu sering dilakukan pembedahan invasi. Ciri-cirinya kayak mana itu? Tanda-tandanya itu tuh. Tanda-tandanya tuh biasanya badannya tuh kurus, tapi di bagian perutnya tuh membesar. Ini kembung menyeluruh. Kenal itu. Tadi pengobatannya harus kayak mana deh? Apa banyak senam? Apa banyak gerak? Nah, kalau pengobatan itu kalau jantung itu jarang dianjurkan sedang biasanya. Karena kan kalau aktivitas lebih, jantungnya itu bisa memompa terus. Jadi jangan dianjurkan, tidak dianjurkan. Jangan diam baik Pokoknya jangan tidur terus. Tidak dipompa jantung. Adapun tanda gejala gagal jantung sehat yang sering makan banyak lemak, kolesterol salah satunya. Biasanya penyakit jantung. Pernah lagi nggak sih? Jantung itu ya anaknya itu beda sama ini. Istilah itu sudah waktu dia berjalan. Ini istilahnya kalau dia sudah masuk dewasa lah yang terjadi ya. Terus yang keempat itu ada mudah lelah. Ada nggak ibu-ibu di sini yang pas istirahat? Umurnya masih muda, masih di yang kelima itu ada tumpak pada kaki. Biasanya pada penumpukan cairan di kaki bagian sini, Bu. Biasanya bengkak, dia kayak penyakit hijau. Kan ada orang yang kakinya bengkak. Kalau kita pencet itu kemana baliknya tuh? Itu jantung itu. Iya, itu bisa juga jantung. Bukan biri-biri kecil orang ketul dulu tuh. Nah, itu ada sebutannya penyakit beri-beri sama gagal jantung. Ya, bisa juga merujuk ke penyakit hijau. Terus yang keenam ini ada perut membuncit, Bu. Perut membuncit ini bukan masalah lemak ya, Bu, ini. Jadi kalau misalnya salah satunya itu mengalami peradangan, semuanya itu bisa membengkak. Jadi orang yang biasanya kena gagal jantung itu ada masalah juga pada hatinya. Bisa komplikasinya penyakit kayak hepatitis gitu dan lain-lainnya sih. Ya kalau itu bukan hepatitis. Hepatitis ya bukan penyakit hati lah. Iya, penyakit hati. Ya itu hepatitisnya itu Ada serpihan ada yang keluar serpihan hati. yang orang-orang yang sering nampak kuning, matanya kuning, badannya kuning, kukunya kuning, itu tuh hepatitis. Dan itu ada yang menular ya itu. Kalau dia sudah meninggal, kalau kita mandikan itu menular nggak? Itu kalau udah meninggal itu ada pada cairan. Misalnya kalau maaf ada ya pas meninggal itu kan ada yang mengeluarkan cairan. Misalnya dari Ya itu bisa. itu kan mandikan orang, bukan mandikan banyak. Jadi orang yang tahu kalau yang hepatitis itu dia keluar tuh bukan cairan, itu habis minum hati itu nak, lalu keluar. Iya, pengalamannya banyak itu. Maksudku tuh kan dari kita mandikan itu tuh bisa menular. Itu bisa menular, tapi bisa ditangani kalau ibu selesai manuin mayatnya tadi, cuci tangan bersih. Cuci tangan pakai Kalau sabun dia air sebelum mengalir. COVID juga kalau setiap sudah mandikan orang tuh saya mandi langsung. Ya. Itu biasanya kalau langsung mandi
bakterinya itu udah wajib sunnah gitu mandi kan, mandi seluruh badan itu sunnah kalau sudah mandi kan. Dari dulu baik agama itu sudah mengantisipasi sebenarnya. Kalau bisa tuh ada sedia alkohol apa sih namanya tuh? Sanitizer. Jadi kalau misalnya kita habis Itulah aku kan beli sebenarnya. Dan kalau bisa selalu Tidak pernah tinggal dari sakit arteri koroner. Ini ada penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Penyumbatan itu kenapa? Karena lemak yang banyak di dalam tubuh, lemak jahat ya Bu. Itu biasanya kan lemak tuh ada di bagian pembuluh darah dan lain-lain. Jadi karena lemaknya itu semakin lama semakin numpuk terus kan, kayak pipa kan? Pipa. Ini kita ibaratkan dengan pipa ya Bu. Pipa ini ada penyumbatan. Kalau aliran ke depan itu kan biasanya sering ada syar rambut atau apa. Nah, kalau lama sumbatannya tuh lama-lama kan tidak bisa ngalir lagi aliran darah. Akhirnya mengakibatkan penyakit jantung. Jadi pecahlah tiba-tiba pipa ini, itulah orang mengalami gagal jantung tiba-tiba, serangan jantung. saya di Palu 11 tahun itu kasih ke Bungku untuk bypass ke Jakarta. Besoknya nak berangkat, hari kau dia meninggal. Itu biasanya karena serangan jantung tiba-tiba negara pembuluhnya itu pecah. Ya itu. Terus yang kedua ini hipertensi atau dikenal dengan tekanan darah tinggi. Jadi itu nih emang harus mengontrol tekanan darah ini, jangan sampai hipertensi. Kalau bisa, kalau yang merasakan penyakit hipertensi, minum terus obatnya, walaupun mungkin ini apa itu bisa menyembuhkan obatnya tuh kan. Mungkin bisa ini menstabilkan aja, jadi tidak bisa sembuh walaupun kita sering minum obat, cuma bisa menstabilkan. Rumah sakit itu biasanya ada teknik invasi untuk membersihkan. Bisa juga dengan pemasangan ring jantung atau cincin jantung, bisa juga dengan alat, dia tuh kecil alatnya tuh, jadi dokter masukkannya lewat pembuluh darah yang nampak biasanya di bagian apa sih ini namanya paha di selangkangan itu ada pembuluh darah yang agak besar. Nah, jadi dokter tuh memasukkan alatnya tuh lewat itu, dimasukkan ke pembuluh darah, diikuti sampai ke aliran jantung. Jadi di situ dibersihkan lemaknya pakai alat itu. Itu pakai alat. Kalau yang tidak pakai alat ada enggak? Nah itu Makanan. itu biasanya kalau yang untuk pencegahan makanan, tapi kalau untuk pembersihannya tanpa alat nggak ada Bu. Tidak ada. Iya lah payah. Ibaratnya aja kalau Anya yang lanaunya itu dibersihkan tuh lah susah. Tapi kalau untuk mencegahnya bisa. Terus yang terakhir itu diabetes Bu. Diabetes ini dapat merusak pembuluh darah yang menyebabkan darah lebih kental. Itulah tadi mengapa kita kalau kena diabetes, kena jantung itu darahnya tuh harus diencerkan. Biasanya kalau dokter tuh ngasih obat mengencer darah. Atau yang kita orang begini yang pakai merah putih apa tadi? Pakai merah putih. Ayo berdulu baik. Sampai ke samping. Perutnya. Adapun komplikasi pada gagal jantung ini, kalau untuk jantung ini biasanya pertama tuh ada pisang Bu. Pisang tuh bagus untuk penyakit jantung. Terus kalau misalnya iya semua pisang, karena ada kandungan pada pisang itu yang bisa ini mencairkan darah sama kayak nanas tadi. Aku tahu pisang itu kalium. Iya kalium juga ada. Kan pisang tuh banyak kandungannya. Iya bisa. Napal masih ada. Emang sama guna pisang sama kayak kelapa. Oh itu ya pisang ada pisang. Kalau misalnya mau makan sayur-sayuran itu jangan yang ditumis, direbus biasanya kalau ada yang gagal jantung. Ya, tidak boleh makan yang lemak karena kita untuk kontrol kolesterol. Sebelumnya terima kasih Ibu sekalian. Tadi kan di dalam sesi ada yang ditanyakan lagi? Potensi. Boleh, laki-laki dapat. Potensi dulu gitu. Itu tensi darah itu bisa nggak pengaruhnya dari itu demam tinggi? Biasanya kan darah rendah. Kalau demam tinggi bisa darah tuh bisa nggak pengaruhnya? Bisa. Itu selama kan kita tidak pernah ada tinggi. Nah, tahunya kita demam, panas, tinggi, bisa naik. Bisa, karena
Muat tak di kami sendiri Iya. di rumah sakit itu banyak rumah Pensi kedai. Aku ada mesti. Masuk tidak. Jangan terbaik di luar. Oh, bun. Lengan deh, bun. Lengan. Enggak ada.